Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Tuhan telah menyatakan kasih setianya, perlindungannya kepada kita. Mari kita persiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Marilah kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tinggallah dalam Yesus.
sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Kita baca secara responsori. Pada waktu kamu menuai hasil tanamanmu, janganlah kau sabit ladang habis-habisan sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal di dalam penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seseorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah kamu membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari Minggu ini. Tuhan berikan kami waktu, kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis diambil dari Injil Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat 31 hingga ayat 35. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini adalah kasih sebagai perintah baru. Nas yang sudah kita baca tadi, ketika Yesus akan dipermuliakan. Dipermuliakan artinya Yesus memasuki masa-masa sengsara, menuju penyaliban dan menyelesaikan misinya memberi keselamatan bagi orang-orang berdosa. Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa yang di surga, dan di sini Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Apakah pesan Yesus kepada murid-muridnya? Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Artinya, Yesus akan melaksanakan tugas, yaitu mati di kayu salib, dan di mana tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dalam hal ini, Yesus mau mengatakan tidak ada manusia yang sanggup seperti Yesus, yang sanggup mati di salib untuk manusia-manusia berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin banyak orang yang mau mati bagi orang yang baik. Ada orang yang mau mati bagi orang yang benar, tetapi tidak ada yang mau mati bagi orang-orang berdosa. Hanya Yesus yang sanggup mau mati bagi orang-orang berdosa. Yesus mengajarkan untuk kita satu hal, memampukan tugas itu adalah karena kasih Yesus kepada manusia. Mengapa Yesus mampu mati untuk orang-orang berdosa? Karena Yesus sungguh-sungguh mengasihi orang yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jelas dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang tulus kepada manusia, Ia berikan anaknya Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus mengasihi apa adanya. Mengasihi manusia yang penuh dosa, mengasihi orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Semuanya didasari dengan kasih Yesus. Itulah sebabnya dalam tema minggu ini Yesus memberikan perintah baru kepada kita supaya kamu saling mengasihi. Hanya orang yang mengasihi dengan tulus yang dapat menyampaikan pesan untuk saling mengasihi. Mengasihi orang yang bersama-sama dengan kita maupun mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Kristus telah mengasihi kita. Maka sebagai tanda murid Yesus, predikat sebagai murid Yesus, semua orang yang percaya kepada Kristus harus hidup saling mengasihi. Tentu mengasihi itu tidak mudah. Maka ketika kita mengasihi, kita harus siap untuk berkorban. Kita harus siap untuk mengampuni. Sebagai murid Kristus, hanya dengan mengasihilah kita dapat dikenal sebagai murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah mutiara yang berharga yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kasih itu adalah tindakan yang nyata, tidak hanya di kata-kata saja. Kasih yang sejati dilakukan dalam hidup sehari-hari. Ada sebuah cerita, sepasang muda-mudi yang sedang memadu cinta. Ketika mereka sedang jalan-jalan, ya, sepanjang jalan si pemuda ini mengatakan I love you kepada kekasihnya. Ya. Namun ketika di satu tempat ada seekor harimau yang datang kepada mereka. Ya. Kemudian pemuda itu langsung naik ke atas pohon, ditinggalkannya pacarnya. Ya. Tidak ada sedikit pun dia untuk menyelamatkan kekasihnya. Kemudian datanglah harimau itu, berbicara kepada pemuda itu, kepada perempuan itu. Ternyata pacarmu ini kasihnya cuma di kata-kata saja. Ketika masuk dalam pencobaan engkau dilupakan. Kasih itu tidak hanya di kata-kata saja. Kasih itu sungguh-sungguh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kasih itu adalah pengorbanan, mau menderita, rela mengampuni dan sedia melayani. Kasih yang sesungguhnya ketika saudara-saudara rela berkorban, mau menderita dan rela mengampuni, sedia untuk melayani sesamamu manusia. Kita disebut sebagai murid Kristus ketika kita menunjukkan teladan seperti yang telah ditunjukkan oleh Kristus kepada kita. Hendaklah hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tidak saling sikut, tidak saling menghakimi, melainkan saling mengasihi. Biarlah kasih Tuhan terpancar dan mengalir dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari Minggu ini Engkau kembali mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kasih Kristus. Engkau mengajak kami untuk saling mengasihi karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami orang-orang berdosa. Berkatilah kami Tuhan, kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Kami percaya Engkau mengajari kami untuk melakukan kasih yang sesungguhnya. Berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu yang harus tinggal di rumah mereka mengikuti ibadah.
Kiranya kasih Tuhan melindungi mereka. Berikan kesehatan dan sukacita yang melimpah daripadamu. Bapa di surga, berkatilah gerejamu HKBP Cirebon ini menjadi garam dan terang bagi setiap orang-orang yang datang dan pulang dari rumahmu ini. Bahkan Tuhan berkati bangsa dan negara kami ketika kami menghadapi kesulitan karena harus terjadi pandemi virus corona. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan bangsa dan negara kami, sehingga kami dapat kembali leluasa untuk melakukan aktivitas kami. Juga kami dapat kembali memuji nama Tuhan di rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, karena Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan yang pertama dan yang kedua ketika kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 sampai ayat 2. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia. Kamu dalam dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa
surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Amang Inang untuk kita semua. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Horas.